horor ya. Apa judulnya coba? Kita baru saja nonton horor karena rekomendasi dari TikTok dan YouTube yang katanya ini film horor terbaik sepanjang masa di Indonesia. Judulnya itu Kajiman. Siapa? Itu para apa namanya? Para reviewer tuh kayaknya di endorse ya. Iya nggak sih? Perasaan ini kalau ini review jujur ya, kayak kalau dari namanya kan Kajiman. Honest review. Kajiman itu kalau di pertama kali kamu dengar tuh apa kira-kira? Maksudnya kayak ekspektasinya tuh kayak gimana gitu? Kalau kamu nonton itu Kajiman. Jin Jawa, orang Jepang, Manusia kaji ya. manusia kaji. Iya. Tapi kan sebelum nonton Kajiman kan kita sempat lihat review di YouTube, di TikTok juga. Katanya kayak serem banget gitu, padahal ya serem sih ya. Seremnya tuh Di awal-awal tuh serem ya. jadi gini aja dulu. Kita nyebutkan kenapa akhirnya kita memutuskan nonton Kajiman. Awalnya kan nonton TikTok. Ada TikTok, lupa siapa namanya itu, yang cewek. Terus yang pertama dia happy-happy, rekam dirinya dia happy-happy, terus pulang selesai nonton Kajiman kayak ketakutan gitu. Terus yang kedua nonton dari YouTube yang katanya ini film horor terbaik sepanjang masa. Ini film horornya Maksudnya, bagus. Enggak. Ya katanya lebih bagus dari horor yang sebelum ini. Tapi yang tayang tahun ini dan sebelum Kajiman ini. Iya, dibilang Kita sebelum nonton ini apa terakhir kita nonton horor yang 1000 dinosaurus deh. Seudino. Ya. Cuma kan di review yang akhirnya kita memutuskan nonton dibilang jump scare-nya sedikit. Setelah itu tidak ada musik yang bikin jeduk gitu. Padahal ada ya. Ada. Terus Ternyata. film, nah masalah disebutkan film terbaik apa terbagus sih? Lupa. Cuma ini film ceritanya bagus. Versi reviewer. Ya, versi reviewer ini ceritanya bagus, filmnya bagus, cuma nggak seseram itu. Tidak seseram itu, yang ekspektasi bakal kita ketakutan itu nggak ada. Tapi aku sempet takut sih di awal yang ada di scene di rumah sakit itu, serem juga ya. Iya, malah lebih sereman yang di rumah sakit waktu awal-awal mulai itu lebih serem. Endingnya menurut aku kurang, ya nggak mau spoiler tapi ya kayak gitulah. Endingnya gantung. Basic banget gitu. Apa mungkin Basic. ada Kajiman 2? Ceritanya. Agak lah, ya udah habis itu. Ya ceritanya emang basic banget. Tapi apa ya? Dari pemerannya sih yang Kajiman ini kan pemainnya kayak Agni, kayak Tio Pakusadewa udah emang udah pro banget, pro banget. Jadi emang totalitas sih mereka bagus. Bagus, ceritanya bagus, aktingnya bagus, cuma tidak seseram itu gitu loh. Tidak membuat atmosfer kita bakal takut nih gitu. Nggak ada. Jordi Pranata juga mainnya bagus, aktingnya bagus. Tapi ya katanya sih plot twistnya bolak-balik. Twistnya tuh katanya sih nggak terduga, tapi udah bisa diduga sih dari awal ya. Udah bisa diduga. Nonton deh, kalau yang belum nonton coba deh buat buktiin reviewer yang nggak tahu tuh jujur tuh nggak. Tapi kalian kalau nonton nggak akan nyesel karena emang ceritanya bagus. Cuma kalau mau mencari vibe yang katanya seseram itu tuh enggak. Jujur ya, kalau bagi aku ini nggak ada maksud membanding-bandingkan. Sampai saat ini film horor yang benar-benar bikin aku ketakutan itu sampai detik ini masih Waktu Maghrib. Ceritanya itu sederhana dan musiknya itu emang menegangkan, tapi vibe seremnya itu juga dapet. Dari awal sampai akhir itu seremnya dapet menurutku. Kalau aku sih
tetap ini sih Sewu Dino bagus sih. Belum Bagus nonton sih. waktu maghrib. Cuma ada kesamaan Sewu Dino sama Kajiman ini. Iya, Sama-sama gelap. Iya. Jadi kayak Gak jelas kita ngelihat. masih adegan-adegan menit-menit awal itu masih bisa masuk akal, tapi yang terakhir-terakhir itu hampir separuh film tuh gelap semua. Tapi kalau Saudino tuh lebih kebaca, lebih masuk akal ceritanya. Iya. Masih enak lah gambarnya Saudin itu, cuma Iya. kalau ini tuh yang benar-benar kita harus nyari, kayak Kajiman tuh menampakkannya di mana gitu, harus nyari kayak di mana itu, ternyata di pojokan, ternyata di atas tempat tidur. Matamu jereng kali. Yang aku sempet agak takut Makanya sih kalau tadi. nonton itu jangan tutup mata. Ya dikit lah gini lah dikit. Kalau tentang jadi Malah kalau Kajiman ini kan katanya tentang pesugihannya, tapi malah pesugihannya nggak begitu diekspos ya, kayak yang katanya Iya. kandang bubrahnya juga nggak begitu dijelasin. malah lebih setelah after ritualnya itu tidak dilaksanakan. Mm-mm. Jadi kurang jelas Kajiman itu apa, pesugihannya itu apa yang dilakukan itu kurang jelas. Cuma jadi film ini menceritakan setelah ritual pesugihan saja, untuk pesugihan itu nggak dilaksanakan, kejadiannya apa aja, cuma itu aja. Iya gitu. Kalau ada yang bilang ini terlalu penjelasannya detail, Nggak juga. nggak juga, malah kurang jelas sebenarnya pesugihannya apa kan. Pesugihannya katanya kandang bubrah. Kandang Iya. bubrah itu Jadi aku baru dengar kandang bubrah itu di sini, kalau di film ini. kandang bubrah itu kan yang setahu aku ya, emang pesugihan apa di Jawa lah ya. Nggak tahu mungkin di mana-mana juga bisa, tapi mayoritas itu di Jawa. Nah, Tapi aneh loh pesugihannya kan, termasuk katanya harus selalu renovasi rumah itu kan, ini kan kamu sempat baca juga kan, jadi gini, aku cerita dulu. Jadi aku tahu pesugihan kandang bubrah ini karena film Kajiman. Terus aku cari tahu pesugihan kandang bubrah ini tentang pesugihan yang ingin punya rumah bagus. Jadi ketika rumahnya sudah selesai, Kajiman tuh akan datang tuh meminta nyawa. Nah, setiap 8 tahun setiap 8 tahun. di filmnya sih. Iya, tapi kalau kenyataan aslinya sih nggak tahu ya, mungkin bisa setiap saat ya kalau aslinya. Nah, ini ada satu kasus di Bali. Boleh nggak sih diceritain? Terserah. Yang apa, kandang bubrah juga? Ya, ini karena film Kajiman juga ini. Jadi penasaran kan? Penasaran aku cerita. Niatnya kita tuh mau cari tahu di film ini, ternyata nggak Iya. dapet gitu, nggak dapet. Jadi pikiran awalnya itu kandang bubrah itu kayak kejadian yang diceritakan sama teman kita gitu. Jadi teman-teman kita, nggak perlu disebut lah namanya ya, di tempat tinggal dia tinggal tuh rumahnya depannya ada kos-kosan. Nah, di kos-kosannya ini aneh banget, kos-kosannya bagus, termasuk elit ya, kos-kosan di depan rumah teman kita itu termasuk Iya, lumayan lah. elit ya, ada kolam renangnya. Ada Nah, bule-bule. anehnya setiap hari ada aja rumahnya yang diperbaiki, entah itu dicat ulang, entah tempat sampah udah bagus diperbaiki, kalau nggak dicat ulang, dicat sudah bagus, Diganti lagi catnya, catnya diganti lagi, ada bangunan udah bagus ditempelin ukiran lagi, besoknya ukirannya bisa dicabut, bisa diganti lagi. Tapi balik lagi ke filmnya itu, Kajimannya itu, setelah kamu nonton itu, Ya, setelah aku ekspektasi, karena ekspektasiku itu film Kajiman seperti cerita teman kita itu, ternyata enggak. Jadi selain itu waktu pas teman kita cerita, aku tanya, kamu bohong, kamu jangan ngada-ngada dong. Nah, dia itu meyakinkan lagi dengan pegawai yang kerja di kos-kosannya itu.
Kenapa dia? Kenapa? Ya dia pernah lihat itu kayak buat dukun gitu, pemiliknya tuh buat dukun, pemiliknya tuh banyak punya kos-kosan di berbagai daerah di Bali. Nah pemiliknya itu punya dukun khusus Dukun Jawa katanya, ya, Jawa kan? dukun Jawa ya, Bawa diimpor langsung dari Jawa. bukan Balian ya. Diimpor dukun Jawa. Nah, dukunnya ini yang membantu yang punya rumah. Cuma kan nama pesugihannya ini Kandang Bubrah. Kandang Bubrah ini konon setelah selesai membangun rumah jadi itu, si Kajimannya akan datang minta tumbal. Nah, untuk mensiasati Kajimannya ini, makanya rumahnya itu terus direnovasi seolah-olah belum selesai kos-kosannya gitu. Kajimannya di prank. Entah Kajimannya di prank atau dia on. Jadi pas Kajiman datang, wah, nah, bagus rumahnya. Datang minta tumbal. Ya, Iya. masih ada orang kerja, belum jadi berarti. Besok lagi deh. Gitu. Makanya terus-terusan rumahnya direnovasi. Masuk akal juga. Untuk mengelabui si Kajiman ini. Nah, pikiranku tuh seperti itu, ternyata bukan. Ya mungkin seperti itu, tapi di film ini nggak dijelasin lebih detail. Malah lebih dijelasin kejadian di keluarga itu bukan kandang bubrahnya itu kayak gimana ya. Sebenarnya intinya ya. Kalau Seudino kan dijelasin dia intinya pesugihannya apa. Kalau yang belum nonton, pokoknya inti ceritanya tuh di Agnini yang ibunya baru meninggal. Itu. Nanti dari situ Kan dia dimanfaati. Nanti nonton sendiri dan Jangan spoiler dulu. lah, kamu spoiler. Itu kan umum, orang di mana-mana reviewer juga nonton bilangnya Agnini baru ibunya meninggal. Nanti dari situ Aku malah nggak nonton review itu. Itu reviewer yang itu loh yang terkenal itu loh, reviewer yang nggak tahu tuh di Indonesia bukan tuh. Ya nggak apa-apa lah, kita kan fair-fairan ya, kita review jujur ya. Kalau dari musik scoringnya masih kita jadi nonton Kajima tuh karena reviewnya ini kan. Tapi ternyata ya, tapi bukannya jelek gimana, filmnya bagus tetap. Kalian kalau nonton terpuaskan, cuma bagus. tidak sesuai dengan ekspektasi. Nggak kalau nonton, kalau suka horor tuh kadang jump scare itu bikin menambah bumbu kehororan tuh ya nggak apa-apa, nggak masalah. Musiknya juga menegangkan, nggak apa-apa. Ini ada jump scare-nya atau enggak? Jawabannya ada sih, cuma ya nggak begitu ini ya, Nggak begitu banyak. masih masuk akal lah. Iya. Ini bagusnya di sini tuh hantunya mungkin ya lumayan, karena dia jalannya tuh Beneran jalannya hantu. Iya, mungkin tapi lebih tinggi, mungkin dia pakai otopet itu. Apa namanya, skuter? Pakai skuter. Skateboard. Bukan skateboard. Itu yang ada roda yang bisa jalan otomatis tuh yang Ya itulah pokoknya. apa namanya tuh? Nah itu pokoknya itu. Kalau dia pakai sepatu roda, rollerblade kan masih gerak badannya. Ini melayang Hantunya kayak pertama. kayak mainan game itu loh, game Nah, game apa sih? Game kaki yang si roda jalan sendiri itu. terutama yang serem tuh Lebih serem Hantu. penampakan rumah sakit. Ya itulah hantunya daripada kajimannya sih standar lah ya, kayak di poster aja. Iya kan? Kajimannya kan ya kayak di poster itu hantunya. Iya, aku nggak lihat sih posternya, nggak merhatiin. Ya, maksudnya yang wajahnya menjulur itu loh. Rambutnya putih. Iya, jadi mirip kayak Memedi di Bali. Kalau yang lebih serem tuh malah hantu-hantu yang itu yang Penampakan rumah sakitnya yang serem. di rumah sakit ya, yang hantu ibunya. Lah kok jadi spoiler ya? Ya itu kan umum. Pembelaan. Ya Tapi udahlah. masih ini kok, apa namanya, selain penampakan yang itu di tempat-tempat yang kita sebutin tadi, masih banyak juga yang kayaknya bisa bikin takut lah kalian yang nonton. Ada beberapa jump scare itu yang lumayan sih, Iya. kayak di kolong tempat tidur itu malah bilang. Tapi tonton juga ya, lumayan kok. Oh iya. Kalau mau nyari pembanding serem sih sampai sekarang ya masih waktu maghrib, tapi sayangnya nggak ada yang ngomongin gini. Soalnya nggak dibayar. Nggak booming filmnya. Soalnya nggak ada bayar reviewer. Coba deh kita dibayar, pasti kita review yang bagus. Terus nilai kita kan harus review. Yang review jujur. Ya Kalau meskipun bagus, kita dibayar, kita harus review juga. kalau bagus kita bilang bagus. Kalau nggak bagus kita bilang bagus. Nggak bagus juga. Nggak aja. Ya tetap kita
sesuai apa yang kita lihat lah. Kalau skornya kamu ngasih berapa? Dari 1 sampai 10. 6. Kalau aku 6,5 sih, lumayan takut. 6. Nah, aku kasih 6 itu karena tidak sesuai dengan ekspektasi dari cerita yang tak dengar dan dari review beberapa TikToker dan YouTuber. Ya seleb TikTok ya namanya ya. TikToker apa Iya. seleb TikTok sih? Kalau aku sih 6,5 soalnya masih pengembangan ceritanya lumayan bagus. Cuma Bagus ceritanya, sinematografi dapat. ya di ending itu ya Dan kita bisa menikmati ya. endingnya lumayan basic tapi ya masih masuk akal, masih oke. Dan ini juga basicnya karena aku kalau nonton film karena tahu itu film tuh nggak bakal takut gitu loh, santai aja nonton film horor. Tapi satu-satunya film horor yang sampai sekarang nggak bisa tak lupain itu ya Waktu Maghrib yang benar-benar bikin takut. Kalau yang ini nonton kemarin Saudino, nonton Lumayan. ini, nonton yang lain nggak Ya, sih, nanti- aku nggak takut sih. Pokoknya kita bakalan banyak, Karena aku tahu itu pesugihan buatannya orang. kita bakalan banyak nonton horor. Dan kita akan mereview horor dan mungkin kita akan compare dikit dengan cerita asli yang kita dengar ya dari pengalaman orang yang seperti Kak Jiman ini yang bikin penasaran karena tentang pesugihan yang rumah harus terus diperbaiki. Dan tadi dibilang asal Kak Jiman ini manusia yang jadi jin ya? Apa gimana sih? Ya nanti nonton sendiri deh, kita nanti spoiler dari kebanyakan. Ya gitulah Iya. pokoknya nanti mau dijelasin kok nanti juga siapa tuh Kajiman apa itu, itulah. Dan kalian bisa cari tentang kandang bubrah. Di Google banyak kok kandang bubrah. Jadi kayaknya udah cukup ya. Iya. Wah, udah malam nih, terus balik nih, bioskopnya mau tutup. Dadah. Dadah.